Yang terjadi, NG minggu lalu itu dipindahkan ke Komisi 3. Habis itu dikabarkan lagi pindah ke Komisi Agama. Ternyata setelah Pak Ketua Dewan Pembina marah-marah, balik lagi ke Komisi 10 atau olahraga. Dan dibilang kurang cerdas. Apa iya kurang cerdas? Pimpinan-pimpinan fraksi, pimpinan-pimpinan partai. Sebagai ketua sekarang menjawab. Bang Karni, saya ingin katakan begini. Disinilah bangganya kami kader-kader yang besar karena tangan dinginnya seorang yang namanya Susilo Bambang Yudhoyono. Kenapa saya katakan demikian? Saya tidak mau lagi lihat ke belakang bagaimana adik saya Abraham Samad mengatakan kalau NG di Komisi 3 dia tidak akan datang RDP. Begitu juga semua siapapun yang mengecam apa yang terjadi. Ruling di partai kami yang kita kenal rotasi. Rotasi ini sebenarnya semua fraksi sudah melakukan. Jadi kemarin Bang maaf, ini memang sudah direncanakan lebih kurang bulan Desember. Tapi disinilah yang saya katakan, semua argumentasi bisa kita sampaikan. Tetapi manakala Ketua Dewan Pembina kami menegur, mengatakan tidak cerdas itu keputusan, bukti kami sangat loyal kepada Pak SBY. Beliau Komisi 10, hitungan jam di komisi saya, Komisi 3, kembali lagi ke Komisi 10. Kaitan Komisi 8 semua kenal. Abang aku, deklarator aku, Sultan Batugana. Ini menunjukkan kami percaya. Sahabat Muslim mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Komisi 8 itu adalah komisi yang kaitan dengan agama. Maksud Pak Sultan itu baik. Biar kita semua eling, kata orang Jawa. Ingat kepada Tuhan, kembalilah ke jalan yang benar. Tuhan. Saya sekarang ke sahabat ada yang nama Odman Paris. Oh iya, silakan Bang. Anda mengatakan setelah sidang, bahkan di sidang, bahwa NG sahabatnya Mas Jiwo ini berbohong. Apa aja yang Anda anggap dibohong? Tolong saya dikasih waktu ya. Gini. Ya memang lagi saya kasih waktu. Maksudnya agak panjang. Gini. Nasaruddin didakwa karena dianggap menerima komisi. Oke. Perlu di sejarah sedikit. Sampai tahun 2009, Nasaruddin dan katanya dengan Anas mengelola PT Anugrah. Dan mereka memang mengerjakan proyek-proyek pemerintah tapi murni swasta. Dan uang yang mereka terima bukan dari APBN. Dari APBN itu dibayar kepada kontraktor. Kontraktor kemudian bayar ke mereka marketing fee. Swasta ke swasta adalah 100% sah. Dan kalau Anda cek di Washington DC ada ratusan perusahaan seperti itu yang khusus government lobbying. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah tiba-tiba Nasaruddin tahun 2009 akhir jadi anggota DPR. Begitu dia jadi anggota DPR, dia mundur dari Anugrah Permai Group murni dan katanya dia di belakang kata tuduhan itu. Tapi yang menjalankan perusahaan ini adalah perusahaan dan uang komisi yang dulunya memang udah sering diterima dari bisnis yang sah diterima oleh Badan Hukum Permai Group atau PT Anugrah. Sehingga menjadi pertanyaan, apakah seorang pejabat atau anggota DPR yang katanya di belakang bisa dianggap otomatis menerima komisi? Itu satu. Nggak, tunggu dulu. Saya minta kita batasi. Jangan pledoi Anda masuk di sini. Saya hanya minta kenapa Anda menuduh NG bohong. Kaitannya adalah dalam rangka itulah Rosa yang katanya adalah anak buah Nasaruddin katanya bekerja sama dengan NG untuk menggolkan proyek-proyek dan dalam istilahnya itu menggiring dan dalam BBM ada dua BBM dengan dua PIN number. Di PIN number yang pertama ada dua isinya, di transkrip PIN number yang pertama ada dua bagian isinya. Satu mengenai pembicaraan bisnis mereka dalam rangka menggiring proyek. Satu lagi fakta kehidupan sehari-hari. Ya. Yang pertama tadi itu termasuklah ini apelnya kirim dong cepat, saya mau ke Belanda. Nah,
Setelah saya melihat hakim maupun JPU sangat tidak marah sama dia, bahkan tidak ada teguran sama sekali, akhirnya saya melihat tidak ada gunanya lagi menanyakan soal apel. Tidak ada gunanya lagi menanyakan apakah kau mengirim BBM. Ya, akhirnya saya pakai teknik lain. Ya, yang biasa dipakai sebagai witness cross examination teknik. Sorry Ruhut nggak bisa bahasa Inggris kebetulan deh. Ya, yaitu ya yang saya tanya adalah karena saya lihat di dalam BB itu ya ada desakan dari yang kata Rosa dari NG, saya udah mau ke Belanda nih, mana apelnya? Akhirnya saya nggak nanya apakah benar kirim BBM. Saya tanya pertama, saudara NG, benar nggak saudara ke Belanda tahun 2010? Dijawab benar, berarti sama dengan BBM. Kedua, dengan siapa ke Belanda? Dengan anaknya bernama Kenu dan Mas Aji. Saya cek BBM sama. Bahkan ada di BBM tersebut si Rosa mengatakan begini, hati-hati NG di Belanda banyak penjahat. Datang dari si NG kata si Rosa ya di BBM itu, hahaha, Mas Aji itu besar di Belanda, sudah kenal semua penjahat jalanan. Itu fakta kehidupan nomor 1 yang diakui oleh NG sama dengan BBM. Yang kedua, mau ulang tahun anaknya si NG. Ya si Kenok, terus dia hubungi si Rosa, minta kirim hadiah dong, anak gue mau ulang tahun. Akhirnya si Rosa tanya, di mana ulang tahunnya? Di Hotel Sultan. Tapi hadiahnya kirim ke rumah aja di apartemen Valencia. Oke, itu isi BBM. Saya putar lagi pertanyaan, benar anak lu ulang tahun di Sultan? Benar. Benar kau tinggal di apartemen Valencia? Benar. Sama dengan BBM. Sudah 2 fakta kehidupan. Fakta kehidupan dia sudah akui dan sama dengan BBM. Tapi sama sekali waktu itu majelis hakim, bahkan jaksa KPK pun tidak menegur. Akhirnya saya mengatakan, kalau begitu majelis hakim, untuk apa lagi kita bersidang? Hukum aja Nasaruddin ini. Selesai. Sekarang kita balik, kalau betul yang Anda katakan bohong. Artinya menurut Anda di BAP dia udah ngaku semuanya. Isi BlackBerry itu. Bukan, Rosa yang mengakui semuanya. Rosa. NG belum. NG belum, tapi fakta-fakta yang diakui oleh si NG di persidangan adalah fakta-fakta kehidupan tadi. Ya. Saya tidak tanya apakah itu BBM, saya sengaja menjebak dia bikin pertanyaan yang... Katanya saya, menurut Anda, siapa yang ingin dia selamatkan? Oke. Terlepas dari soal apakah selamatkan atau tidak, tentu dengan begitu dia menyelamatkan dirinya. Yang kedua, isi BBM tersebut kan menunjuk pembagian uang ke bos besar sama ketua besar. Dan nama-nama di DPR, Bali segala macam. Itu tuh otomatis juga menyelamatkan senior-seniornya di atas. Saya mau ke Demokrat dulu, setelah Batu Gada, mungkin bisa menjawab. Anda juga percaya bahwa NG berbohong? Masalah bohong tidak bohong, Pak. Bukan domain kita, Pak. Jadi dia menuduh. Gimana? Makanya dia menuduh. Sekarang yang menyatakan, yang bisa membuat orang benar salah, bohong apa tidak, itu pengadilan. Kita tunggu saja. Jangan Bapak jerat saya ke sana. Ngeri-ngeri sedap barang tuh, Pak. Pening sendiri, pening ini. Terus dia tuduh lagi, Apa lagi? bahwa Nasaruddin lah yang merintahkan uang dibawa ke Kongres. Bukan Nasaruddin, dia menuduh Anas memerintahkan uang yang 3 juta dolar sama sekian miliar itu dibawa untuk dibagi-bagikan ke DPC. Uang itu dari mana? Siapa yang memerintahkan? Itu dalam proses. Kita tidak mau mempengaruhi proses pengadilan, Pak. Saya kesini sebagai politician. Gak ada urusan saya sama itu. Beliau makanya main ini. Jadi sebenarnya ini kalau masalah hukum cocok sekali. Mestinya tadi ada di sini Pak Patra Zain main ya. Ada Pak Denny cocok. Kalau ke saya kira saya tidak akan pernah mau menyentuh masalah ini. Dan saya tidak ingin macam pintar banget, memang nggak ngerti. Ya hukum lah. Saya orang politik. Apa yang terjadi di Demokrat yang saya ketahui, kalau Anda tanya saya jawab. Kalau yang saya tidak ketahui, saya bilang tidak. Itu saya bilang. Kalau dikaitkan dengan Kongres Partai Demokrat dengan kasus Wisma Atlet, saya ingin jelaskan begini. Wisma Atlet itu terjadi kapan?
Kongres itu kapan? Itu pertama. Tempo deliktinya berbeda. Sederhana sekali mematahkan argumen itu. Saya dulu di Komisi 10 DPR RI. Jadi kongres kami itu bulan Mei. Wisma Atlet itu April itu baru mulai pembahasan lewat 4 kepala daerah. Masih jauh. Dan itu tendernya baru akhir tahun. Jadi tendernya baru akhir tahun. Kita kongres sudah lewat. Jadi dari tempo delikti aja sudah tidak masuk itu. Itu satu. Yang kedua, kalau ngomong soal misalnya dana itu siapa yang punya? Tunggu dulu. Menurut Yulianis itu hasil tahun 2009. Nah artinya tadi kan ini kan ngomong soal kasus Wisma Atlet. Di mana tadi dikatakan soal Wisma Atlet. Makanya saya jelaskan tempo delikti kasus Wisma Atlet itu tidak ada kaitannya itu. Kemudian yang kedua, ketika dikatakan bahwa Bapak Nasaruddin itu sebagai pekerja di situ bukan pemilik. Sederhana aja kesaksian Oktarina. Kesaksian Oktarina di persidangan juga sudah jelas. Ada 5 juta US dollar, ada 2 juta euro, ada 3 juta dolar Singapura dibawa ke Singapura. Nah itu kalau memang bukan dia yang memiliki, hanya dia bekerja kan tidak mungkin. Ini kan saya kira lebih baik untuk saat ini, selain penanganan hukumnya, mari kita lacak dana negara ini dibawa kemana, itu lebih bagus lagi diselamatkan untuk pembangunan rakyat, itu lebih bagus menurut saya. Jadi beliau ini dulu soal pada saat kongres, beliau ini dulu saya baru mendapat cerita tadi dari Cipinang dari Nasaruddin. Beliau ini dulu adalah koordinator DPC Sebali. Menurut Nasaruddin, beliau ini menerima uang dari Permai Group. Ini menurut Nasaruddin. Ya. Nah, Bang Batugana mana nih? Oke. Enggak, Bang Batugana mana dia? Nasaruddin Jadi gini menyampaikan Pak, kepada saya, kalau Bapak bisa membuktikan silakan. Tapi kalau tidak, Anda sudah mencemarkan nama baik saya. Anda nggak boleh ngomong katanya. Ini ngomong di forum terbuka loh. Saya ada bukti. Ini ngomong terbuka. Kalau Anda ada bukti silakan tuduh saya. Demi Tuhan, atas nama leluhur saya, Tuhan saya. Saya ada bukti yang mengatakan bahwa Nasaruddin mengatakan kepada saya, kamu itu terima. Yang namanya bukti, Pak. Nah, kemudian Bapak orang hukum. Nasaruddin juga menjamin bahwa Bang Batugana ini juga menerima. Iya baik. Tapi itu kan kata Nasaruddin. Meja bukti. Anda tidak punya bukti itu? Ada. Anda punya bukti. Buktinya ada dari Nasaruddin Ganda. Enggak, kan gini keluarkan kan. dari meja. Kalau Anda tidak bisa, Anda mencemarkan nama baik saya. Oh bukan. Yang mencemarkan terus terang aja. Anda menuduh saya, cabut dulu kata-kata Anda bahwa Anda mengatakan itu. Tidak akan saya cabut. Bagaimana analisa Bapak dengan kesaksian NG kemarin? Saya komentarnya gini Pak. Ini seperti supir Saya bajai. minta yang lain untuk diam. Supir bajai kalau mau belok itu yang tahu cuma dia sama Tuhan Pak. Yang tahu persis Pak dia mau belok. Ya, betul. Dulu pasti kan. Nah, kasus berbohong nggak berbohong, saya mengatakan yang tahu persis dia bohong atau enggak, cuman NG dan Tuhan. 100% tahu. Orang-orang kayak saya tahunya dari mana? Dari indikator-indikator, indikasi-indikasi yang ada. Diam. Sehingga kesimpulan kita mengatakan ada indikasi yang kuat menunjukkan kira-kira begitu. Kalau 100% sama juga lie detector. Kita percaya nggak? Kan itu Pak ya, dari saya berangkat. Nah, bagaimana saya memberikan komentar? Komentar saya begini, ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa dia berusaha menyembunyikan sesuatu, tidak menyampaikan dengan benar. Ada gerakan satu pola yang sama, nada suara, gesture tubuh. Kalau kelihatan dari bola matanya, pupilnya itu kelihatan, cuman nggak mungkin. Suara, kemudian desah napas dan postur tubuh itu sangat rasional. Artinya tidak ada yang jawaban yang ada muatan emosional, yang instan. Semuanya diprogram dengan baik dan saya mengatakan Angie wanita yang cerdas. Jelas sekali bahwa keterangan Rosa atau BAP-nya Rosa, seperti beliau katakan, dianggap bohong semua sama Angie. Ini mana yang bohong menurut Anda? Ya memang ketika ketika saya ketemu sama Bu Rosa, setelah kesaksian itu saya menanyakan. Dan mereka juga tahu, Bu Rosa juga tahu tentang cerita itu. Kemudian Bu Rosa, apakah Bu Rosa tahu apa yang disampaikan NG di persidangan? Maka Bu Rosa menyampaikan, kok begitu ya artis itu? Itu yang tersampaikan oleh Rosa. Nah memang mereka menjelaskan bahwa
banyak hal yang tidak diakuinya. Termasuk di situ adalah BBM dan sebagainya. Memang ini adalah merupakan sesuatu yang sangat aneh ketika di persidangan itu. Sehingga perlu dipertanyakan lebih tajam sebenarnya, kenapa sampai hakim juga tidak memberikan penjelasan sangat kuat untuk hal ini bisa dibuka lebih kuat. Ini kan sesuatu yang mestinya harus dibuka secara bersama-sama. Saya terpaksa mengulang lagi ini. Anda boleh membohongi rakyat ini beberapa kali. Bahkan Anda dapat membohongi sekelompok orang setiap waktu. Tapi Anda tidak akan dapat membohongi semua orang sepanjang waktu. Abraham Lincoln. Tapi saya akan menutup dengan Quran. Surat Al-Ghaffar ayat 28. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah bimbingan kepada orang yang melampaui batas lagi pembohong. Dan di Quran 3 ayat 61, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Silakan. Ya, saya juga pengen bicara tuh sama pengacaranya Pak Nazarudin. Cuma kasihan aja, data yang mereka terima itu bohong semua.